Selamat sore para sahabat Immigration, kembali lagi di acara webinar kali ini. Perkenalkan saya Miss Rizka sebagai narasumber kali ini. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas mengenai dysarthria nih, sindrom bagaimana sindromnya itu. Oke, sebelumnya itu kita share screen dulu ya para sahabat. Oke, kita akan membahas tentang sindrom dysarthria itu sendiri. Oke, kita lanjut saja. Oke, yang pertama kita tahu apa sih definisi dari dysarthria itu sendiri. Oke, kita bahas ya. Jadi dysarthria itu adalah suatu gangguan dalam berbicara yang disebabkan karena kelemahan pada fungsi otot yang digunakan ketika berbicara. Nah, dysarthria juga dapat terjadi baik pada masa perkembangan ataupun anak-anak dan ataupun pada orang dewasa. Oke, setelah kita lihat tahu definisi dari dysarthria itu kita perjelas ya. Jadi dysarthria itu adalah gangguan bicara. Gangguan bicaranya itu karena apa? Karena kelemahan pada fungsi otot-otot yang digunakan ketika berbicara. Oke, karena fungsi otot-otot yang digunakan ketika dalam berbicara, para sahabat Indonesia tidak hanya satu, melainkan beberapa ya. Ketika kita berbicara, banyak otot-otot yang kita gunakan ketika berbicara. Otot yang satu dengan otot yang lain saling bekerja sama untuk menghasilkan kita berbicara. Selanjutnya, dysarthria juga ini terjadi pada masa perkembangan nih. Nah, dysarthria bisa terjadi pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Oke, selanjutnya, nah, dysarthria adalah gangguan bicara dan bukan gangguan bahasa. Pada gangguan bahasa, pikiran atau ide seseorang tidak dapat diolah lagi menjadi bahasa, yakni terdapat kesulitan menemukan kata ataupun membuat kalimat. Sedangkan pada dysarthria, kata dan kalimat dapat ditemukan dan dapat dibentuk di kepala. Tetapi kata-kata dan kalimat-kalimat ini tidak dapat diucap dengan jelas dan baik. Oke. Nah, di sini juga ternyata dysarthria ini berbeda nih dengan gangguan bahasa. Dysarthria ini termasuk gangguan bicara. Oke, kita remind lagi ya. Apa sih gangguan bahasa? Jadi gangguan bahasa itu kesulitan dalam menemukan ide-ide kemudian menjadi kalimat lalu diucapkan. Sedangkan dysarthria ini kata-kata dan kalimatnya itu sudah ditemukan, tetapi ketika pengeluaran dalam berbicaranya itu yang memang tidak mampu ataupun tidak jelas ya para sahabat New Generation. Ingat, dysarthria ini bukan gangguan bahasa. Dysarthria ini gangguan bicara. Misal, seseorang yang mengalami gangguan dysarthria ini akan berbicara, misal, aku mau makan nih. Oke, ketika seorang gangguan bahasa, kata aku mau makannya itu, kalimatnya itu tidak muncul dalam benaknya. Tetapi gangguan dysarthria ini, kata kalimatnya itu sudah ada. Tetapi bagaimana nih cara mengeluarkan katanya itu, dia memang tidak mampu. Seperti itu. Selanjutnya, adapun apraksia verbal, yaitu gangguan pelaksanaan penggerakan otot-otot bicara atau pemogramasiannya.
Oke, selanjutnya kita tahu nih proses bicara yang sewajarnya ya. Jadi proses bicara ini dimulai dari pikiran atau ide nih. Kita mau ngomong apa nih seperti itu. Kita proses di pikiran atau ide. Lalu diteruskan ke bahasa, yaitu bagaimana kata-katanya itu dirangkai menjadi kalimat yang memang bermakna. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, ketika seseorang tidak mampu membuat kalimat, kesulitan dalam menyusun kalimatnya itu disebut gangguan bahasa. Sedangkan ada sedikit pendalam pemrogramannya. Nah, yang ini nih, oke, kita remind lagi ya. Nah, dysarthria ini gangguan yang paling terakhir para sahabat menjadi, yaitu gangguan bicara. Gangguan bicaranya, dia itu tidak ada masalah dalam bahasa, gangguan seperti itu. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu adanya gangguan artikulasi, baik penggantian kata atau bunyi, penghilangan bunyi, penambahan bunyi, ataupun distorsi. Oke, jadi penggantian bunyi itu apa sih? Jadi misalnya kata buku nih, diganti bukunya itu misalnya jadi gantian bunyi. Sedangkan penghilangan bunyi, bagaimana penghilangan bunyi? Jadi misalnya buku, ya, itu namanya penghilangan bunyi. Ataupun penambahan bunyi, misalnya buku, jadi ada penambahan huruf atau konsonan. Selanjutnya sindromnya itu adalah hypernasality, yaitu terlalu banyak resonansi di daerah nasal selama fonasi itu jadi bunyi yang memang tidak seharusnya dinasalkan menjadi nasal. Oke, untuk hipernasal ini huruf-hurufnya atau harus atau sewajarnya dinasalkan, tetapi kalau nasality yang bunyinya seperti itu. Selanjutnya perubahan penyaringan suara seperti suaranya agak berbisik, suaranya tidak terdengar dengan gangguan nada atau monoton. Ya, seseorang yang mengalami sindrom dysarthria, gangguannya itu salah satunya nada monoton. Jadi ketika naik turun lagu, nada seperti mengalami gangguan sindrom dysarthria ini, nadanya itu ada pun gangguan kualitas suaranya. Jadi suaranya itu menjadi beritih, kasar atau raw, tegang, strain, harsh, strain plus raw, harsh, dan sindrom ini seseorang mengalami gini terganggu, kemudian hipnik ataupun tidak terdengar nadanya dan kualitas suaranya itu pun akan mengalami gangguan. Itulah beberapa sindrom dari dysarthria. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu ada kelainan kongenital atau kelahiran. Sejak lahir sudah terdapat kerusakan di sistem saraf sentral yang menyebabkan bicara tidak berkembang dengan baik. Oke, penyebabnya itu yang memang adanya bawaan dari lahir ya, disebut juga dengan kongenital. Selanjutnya yaitu saraf yang disebabkan karena kelainan struktur otak pada masa perkembangan yang menyebabkan gangguan fungsi motorik
disertai gangguan lain, salah satunya berbicara. Nah, CP ini juga merupakan salah satu kelainan kognital ya, yaitu kelainan yang memang dari lahir. Selanjutnya, bisa disebabkan karena trauma, karena jatuh, karena pukulan, ataupun luka sebagian dari sistem saraf rusak. Selanjutnya yaitu adapun GPDO, yaitu cerebrovascular accident atau CVA. Karena trombosis, emboli atau pendarahan saluran darah ke sebagian otak terhambat, ataupun gangguan biokimia, yaitu terganggunya pembuatan neurotransmitter yang tidak cukup, atau neurotransmitternya itu terlalu cepat dihanyutkan sehingga penyampaian rangsangannya itu terganggu. Nah, jadi untuk penyebabnya yaitu ada beberapa ya para sahabat nutrition yang dari kelahiran, yaitu adanya CP. Oke, mungkin para sahabat tahu ya mengenal apa itu CP, seperti itu. Adapun karena trauma, jatuh yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan perdarahan di otak. Nah, selanjutnya adapun karena neoplasma atau tumor, yaitu sebuah tumor akan membuat tekanan pada sebagian sistem saraf. Selanjutnya ada keracunan, dapat diakibatkan oleh racun, alkohol atau penyakit korsakol ataupun obat. Selanjutnya bisa disebabkan karena radang di otak yang disebut dengan ensefalitis. Radang di saraf disebut juga dengan neuritis ataupun di otot yang disebut juga dengan myositis. Selanjutnya, adapun infeksi virus atau infeksi prion. Sistem saraf diserang virus, misalnya poliomyelitis atau prion, penyakit Creutzfeldt-Jakob. Selanjutnya yaitu degenerasi progresif yang penyebabnya bisa disebabkan tadi ya, keturunan ataupun distrofi otot keturunan. Adapun penyakit Huntington ataupun penyakit Wilson. Oke. Setelah kita lihat ya, para sahabat nutrition, ternyata memang banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami disatria. Salah satunya tadi karena kelahiran kongenital atau bawaan dari lahir. Salah satunya yaitu CP. Oke, selanjutnya yaitu adapun komponen fungsional saat berbicara, diantaranya yang pertama yaitu pernafasan. Pernafasan, pasti ya, ketika berbicara kita membutuhkan pernafasan. Pernafasan ini bisa bicara membutuhkan ekshalasi yang cukup untuk menghasilkan vibrasi pita suara yang tepat. Berapa banyak kata mampu diucapkan atau berapa panjang frase atau kalimat sederhana mampu diucapkan saat berbicara atau seberapa nyaring suara dalam satu kali ekspirasi. Oke. Ketika kita berbicara tidak lepas dari pernafasan, bagaimana kita mengatur nafas, bagaimana kita berbicara dalam sebuah kalimat, kita harus tahu berapa kali kita menghela nafas, itu kita harus memperhitungkan bagaimana kita mengolah pernafasan ketika berbicara. Selanjutnya yaitu ada fonasi. Apa sih fonasi? Jadi fonasi yaitu pemberian suara dengan menggetarkan pita suara, di mana laring digerakkan oleh banyak otot kecil. Fonasi normal, di mana dihasilkan dari aliran udara ekspirasi normal. Struktur dan fungsi pita suara yang normal, dan struktur dan fungsi supraglotis yang normal, dan kontrol sistem saraf yang normal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada resonansi. Jadi resonansi yaitu turut berada dalam ruang mulut, tenggorokan, hidung yang digerakkan oleh gerakan pita suara. Salah satu otot resonansi yang penting adalah velum. Oke, selanjutnya ada artikulasi.
yaitu pembentukan fonem-fonem. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan otot-otot mulut, rahang, lidah, dan tenggorokan. Selanjutnya ada pun prosodi, yakni melodi kalimat yang tergantung pada variasi ketinggian suara, kekerasan, serta waktu istirahat di antara kata. Nah, kekerasan suara tergantung pada pernapasan juga, kepanjangan fonem dan istirahat tergantung pada otot-otot pernapasan dan artikulasi. Oke, ternyata banyak ya para sahabat New Generation ketika berbicara kita memerlukan bagaimana pernapasannya. Oke, selanjutnya bagaimana resonansinya, bagaimana artikulasinya, bagaimana prosodinya. Selanjutnya ada pun klasifikasi dari disartria itu sendiri. Yang pertama yaitu ada disartria spastis, di mana tanda bicara rata-rata kenyaringan, nada, kualitas vokal yang lambat, pergerakan yang lambat, meningkatnya tonus otot dan gaku. Oke. Setelah kita lihat tadi ya, jadi sindrom disartria itu banyak sekali. Di antaranya tadi adanya artikulasi yang adanya penghilangan bunyi, penambahan bunyi, seperti itu. Kemudian hypernasality, ya tadi. Hypernasal itu yaitu bunyi-bunyi yang memang tidak seharusnya nasal dinasalkan. Oke, selanjutnya kenyaringannya. Kenyaringannya yang memang menjadi suara berbisik ataupun memang tidak terdengar. Selanjutnya nadanya tadi ya, ada monoton dan kualitas suara yang memang lambat. Selanjutnya jenis disartria yang kedua yaitu disartria diskinetik, di mana tanda bicaranya yaitu adanya atetosis, dislogia, hipernasal, gangguan artikulasi, prevokalisasi, kenyaringan, nada, dan gangguan kualitas vokal, pergerakan yang tidak sengaja meliuk-meliuk. Oke. Di mana disartria spastis dan disartria kinetik hampir sama ya para sahabat New Generation, gejala atau dari sindromnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu disartria ataksik, yaitu adanya gangguan artikulasi dan prosodi, di mana tekanannya yang tidak sama, kekerasan dan adanya bicara eksplosif, dan adapun disartria campuran, yaitu gangguan bicara kombinasi disartria spastik dan diskinetik. Oke. Jadi disartria ini klasifikasinya ada 3 ya para sahabat New Generation. Di antaranya yang pertama ada spastik, ada diskinetik, ataksik. Nah, untuk campuran ini memang kombinasi. Jadi seseorang itu mengalami 2 gangguan sekaligus, yaitu di antaranya ada disartria spastik dan disartria diskinetik. Oke, selanjutnya adapun saraf yang terlibat ketika kita berbicara. Nah, yang saya jelaskan tadi yang kita gunakan ketika berbicara. Oke, kita bahas saja ya. Yang pertama yaitu ada nervus trigeminus atau nervus 5 yang berfungsi untuk menggerakkan beberapa otot yang mengatur gerakan rahang bawah, penting untuk mengunyah dan berbicara. Selanjutnya, adapun nervus facialis, disebut juga dengan nervus yang ketujuh, yang berfungsi untuk mengatur motorik muka, otot-otot lingkar mata, mulut, serta pipi, penting untuk makan dan berbicara. Selanjutnya, nervusnya yaitu nervus glosopharyngeus, di mana nervus yang ke-9 yang berfungsi mengatur sebagian motorik faring, mengangkat dan memperbesar faring. Selanjutnya nervus vagus, yaitu nervus ke-10 yang berfungsi mengatur velum, faring, nervus vagus juga ini ada dan penting juga untuk pernapasan. Dan terakhir, nervus yang terlibat ketika kita berbicara diantaranya nervus hipoglossus atau nervus yang ke-12, di mana fungsinya yaitu mengatur motorik lidah. Semua otot lidah dikendalikan di saraf ini. Ketika seseorang mengalami kelumpuhan pada satu sisi lidah, maka akan keluar pada sisi yang lumpuh. Oke.
Oke, kita lihat ya para sahabat nutrition, ternyata ada 5 otot yang kita gunakan ketika berbicara. Yaitu yang pertama nervus 5, nervus trigeminus namanya ya. Yaitu mengatur gerakan rahang bawah. Oke, sebelah sini ya para sahabat nutrition. Selanjutnya nervus facialis, yaitu mengatur motorik muka, di mana otot-otot lingkar mata, nih sebelah sini. Kemudian mulut, serta pipi. Oke, yang ini 3 ini disebut atau tergolong pada nervus facialis, nervus 7, otot mata, pipi, dan mulut. Selanjutnya nervus glossopharyngeus, nervus 9, itu yaitu ada motorik faring, yaitu di dalam ya para sahabat nutrition, faring. Selanjutnya nervus vagus, yaitu untuk mengatur velum, faring, dan laring juga, yaitu di bagian dalam. Selanjutnya nervus hypoglossus, yaitu untuk motorik lidah ya para sahabat nutrition. Ketika kita bisa menggerakkan lidah ke atas, kanan, kiri, itu fungsinya atau berfungsi pada nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus ini berfungsi atau berperan ketika kita mengatur lidah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, selanjutnya vagus nervus cranialis. Nah, jadi selain tadi 5 nervus yang berperan ketika berbicara, ternyata semuanya yaitu jumlahnya ada 12 para sahabat New Direction. Oke, kita bahas satu persatu juga ya. Dimana yang pertama namanya olfactory, yaitu berfungsi untuk membau nih. Ini nervus yang berfungsi atau berperan ketika kita mencium atau membau. Selanjutnya optik ya, optik berfungsi untuk penglihatan, sesuai dengan namanya optik, berarti fungsinya untuk penglihatan, untuk mata. Selanjutnya okulomotor, yaitu untuk gerakan bola mata. Troklear untuk gerakan bola mata. Ketika kita menggerakkan bola mata, itu yang berperannya yaitu nervus 3 dan nervus 4. Selanjutnya yang kelima yang tadi kita jelaskan ya, trigeminal, yaitu untuk rahang. Selanjutnya abdusen untuk bola mata. Selanjutnya untuk facialis tadi mata, pipi, sama mulut. Selanjutnya auditori pasti untuk berfungsinya untuk pendengaran. Selanjutnya ada glossopharyngeus, yaitu untuk sensasi gerakan lidah dan faring. Selanjutnya ada pun vagus, yaitu untuk jantung dan organ lain. Selanjutnya ada accessorius, yaitu untuk gerakan pada jantung dan organ lain atau bahu. Selanjutnya ada pun hypoglossus, yaitu untuk lidah. Jadi seperti yang kita ketahui, nervus untuk yang berbicara itu memang 5, tetapi nervus semuanya itu yang ada di dalam tubuh kita itu ada 12 para sahabat nutrition, tetapi yang berfungsi untuk ketika berbicara itu hanya 5, yaitu nervus 5, 7, 9, 10, dan 12. Oke. Selanjutnya bagaimana sih pemeriksaannya? Jadi pemeriksaan pada pasien disatria dapat dilakukan baik melalui asesmen ataupun observasi, pemeriksaan dalam berbicara, ataupun kinerja saraf ketika berbicara. Oke, jadi pemeriksaannya itu tidak hanya kita langsung, jadi seseorang mengalami sindrom ataupun diagnosis disatria bisa kita lihat dari asesmen ataupun observasi. Bagaimana riwayatnya, bagaimana komponen dalam berbicaranya, yang tadi ya para sahabat nutrition, adapun pernafasan, resonansi, prosodi, kita lihat tuh bagaimana pernafasannya pendek atau tidak, prosodinya bagaimana, ada atau tidak, naik turun tangannya lagu, seperti itu. Adapun kinerja saraf ketika berbicara, seperti tadi kan ya, nervus 5, rahang. Bagaimana buka tutup mulutnya, kemudian nervus 12, lidah, bagaimana atas kanan kiri bawahnya lidah. Jadi seseorang mengalami gangguan disatria ini bisa diperiksa tidak hanya melalui asesmen, tetapi bisa dilakukan ketika observasi juga, seperti itu. Salah satunya dari komponen dalam berbicara tadi dan kinerja saraf berbicara. Nah, jadi kesimpulannya yaitu disatria adalah
gangguan bicara, bukan gangguan bahasa. Gangguan bicara ini diakibatkan karena lemahnya atau terganggunya otot-otot yang digunakan untuk berbicara. Oke, mungkin Terfatan. Oke, wow, materi yang sangat menarik sekali ya. Kita membahas apa itu sindrom disartria, apa ciri-cirinya, apa penyebabnya juga, terus bagaimana tadi cara-caranya, cara bernafas, artikulasi, kenyaringan, nada, dan ternyata sindrom disartria ini bukan gangguan komunikasi ya, Miss Rizky. Jadi gangguan bahasa. Jadi otot-ototnya yang terlalu lemah, jadi pengucapannya yang gimana, Miss Rizky? Ya, jadi gangguan bicara, tepatnya Mr. Fatan. Nah, ya, jadi seseorang itu otot-ototnya itu terganggu ketika berbicara, seperti itu. Nah, oke, Miss. Nah, Miss, di sini ada satu pertanyaan nih, Miss. Oke. Nah, ini kan sindrom disartria ini ada sindrom disartria perkembangan dan sindrom disartria dewasa. Nah, apa itu, Miss, antara keduanya? Apakah ada perbedaan atau gimana, Miss? Bisa dijelaskan? Oke. Untuk disartria perkembangan dan disartria dewasa pastinya berbeda ya, Sir ya. Kita lihat nih penyebab atau masa kejadiannya. Ketika perkembangan pasti pada masa konita atau pada masa lahir atau pada pun anak-anak. Sedangkan dari kasus dewasa pasti pada orang dewasa. Jadi yang pertama penyebabnya pasti beda. Selanjutnya kita lihat nih nanti gejala yang munculnya. Apakah memang termasuk disartria ataktis, spastis, ataupun apa. Selanjutnya adapun nanti mungkin progresinya bagaimana seseorang itu, apakah untuk kasus anak akan lebih cepat pulihnya ataupun pada orang dewasa bagaimana, apakah lambat atau tidak. Jadi kesimpulannya sangat berbeda Mr. Fatan untuk disartria perkembangan dan disartria dewasa. Oke, terima kasih ya Miss Rizka ya. Nah, gitu. Ya. Oh iya, Mr. Fatan. Ya. Saya boleh share screen lagi nggak? Ada saya contoh orang yang mengalami disartria nih. Oke, boleh, Miss. Oke, silakan. Oke. Sudah terlihat belum, Mister? Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu atau ingin masih kepo, penasaran lagi tentang
gimana sih cara-cara penanganan anaknya gimana. Nah, boleh langsung lihat video-video kita sebelumnya di YouTube kita, atau boleh langsung datang ke tempat kita yang beralamat di Ruko Kirana Butik Office, Jalan Boulevard Raya, Blok E2, nomor 7, tepatnya di samping Bank BCA. Nah, atau boleh Bapak Ibu dan sahabat New Direction menghubungi kontak kita di nomor 087788757181 atau ke nomor 081837376777. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki Instagram, ingin lihat aktivitas keseharian di New Direction, boleh follow di @newdirection_kg. Dan jangan lupa share, like, and comment, subscribe YouTube kita. Dan terima kasih Miss Rizka atas materinya pada hari ini. Dan jangan lupa kembali lagi bersama kita di webinar singkat kita pada setiap hari Jumat jam 5 yang pastinya membahas isu-isu seputar anak berkebutuhan khusus yang pastinya sangat menarik untuk kita nonton seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih Miss Rizka. Sampai jumpa Bapak dan Ibu dan sahabat New Direction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.